Praktik pemalakan ala preman yang mengatasnamakan organisasi masyarakat atau ormas meresahkan iklim perusahaan. Mulai dari tingkat investor besar hingga pedagang kecil. Semua dilibas ormas demi mendapatkan uang dari pungutan liar. Aksi premanisme yang meresahkan iklim investasi di tanah air itu pun jadi perhatian pemerintah. Seperti apa aksi premanisme ormas di Indonesia dan bagaimana tindak lanjut pemerintah? Aksi ormas minta jatah pertama kali datang dari Cilegon, Banten. Sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan oknum pengusaha lokal disebut meminta proyek senilai 5 triliun rupiah kepada PT Chandra Asri Alkali, anak perusahaan kimia terbesar di Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical. Oknum pemalak itu mengatasnamakan diri sebagai perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Cilegon. Mereka mendesak agar sebagian pengerjaan proyek besar di wilayah itu diberikan langsung kepada mereka tanpa adanya proses lelang atau tender resmi. Akibatnya, investasi PT Chandra Asri Petrochemical yang akan membangun pabrik kimia Chlor-Alkali Ethylene Dichloride atau CAEDC di Cilegon sempat terganggu. Meski demikian, Chandra Asri mengonfirmasi bahwa investasi akan terus berjalan meski sempat tersandung aksi premanisme ormas setempat. Adapun pabrik CAEDC di Cilegon itu masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN pemerintahan Prabowo Subianto. Pabrik itu rencananya akan memproduksi 400.000 ton kaustik soda basah dan 500.000 ton EDC per tahunnya. Bahan-bahan kimia itu menjadi elemen penting dalam berbagai industri termasuk pemurnian nikel dan alumina untuk baterai kendaraan listrik. Aksi premanisme dari ormas kedua terjadi di Subang, Jawa Barat. Wakil Ketua MPR, Edi Suparno mengaku dirinya mendapatkan laporan terkait aksi pemerasan dari ormas di proyek pembangunan pabrik mobil listrik BYD asal Cina di Subang. Laporan itu diterima langsung oleh Edi dari pihak BYD saat dirinya berkunjung ke markas BYD di Shenzhen, Cina. Saat dikonfirmasi lebih lanjut, baik Edi maupun pihak BYD di Indonesia tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa gangguan yang dilakukan oleh ormas. Meski demikian, Head of Marketing, Public Relations and Government Relations BYD Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan mengatakan, persiapan dan pembangunan pabrik akan tetap berjalan dengan baik. Hal senada turut disampaikan oleh Edi. Aktivitas meresahkan dari ormas tak hanya terjadi di Jawa, namun juga di Kalimantan. Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah dilaporkan sempat melakukan penyegelan terhadap pabrik PT Bumi Asri Pasaman di Kabupaten Barito Selatan. Grip Jaya Kalteng mengaku bertindak sebagai penerima kuasa penuh dari seorang warga bernama Soekarto bin Parson sejak 14 April 2025. Berdasarkan surat kuasa itu, PT BAP diminta segera melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kuasa dengan membayar uang lebih dari 1,4 miliar rupiah. PT BAP juga dipalak 778 juta rupiah karena disebut melakukan wan prestasi atau cedera janji karena tidak membayar keseluruhan harga karet. Kembali ke Jawa, kini aksi palak oleh ormas turut dilaporkan terjadi pada para pengusaha kecil. Wali Kota Solo, Raspati Ardi mengaku menerima laporan dari seorang pelaku usaha yang dimintai uang keamanan sebesar 3 juta rupiah oleh ormas. Hal serupa turut terjadi kepada penjual es teh di Ciledug, Tangerang. Penjual berinisial AHZ itu mengaku diperas Rp300.000 oleh ormas dengan dalih uang pembinaan. Karena tak sanggup membayar penuh, akhirnya AHZ hanya memberi Rp100.000. Aksi pemerasan itu sempat direkam AHZ dan akhirnya satu pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Modus yang sama pun dilakukan pelaku terhadap penjual lainnya dengan memalak uang dengan kisaran Rp700.000 per pedagang. Kira-kira dari semua laporan premanisme oleh ormas itu, bagaimana sikap pemerintah dan aparat keamanan? Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku pemerintah telah membentuk Satgas Premanisme sebagai bentuk pemberantasan pemalakan ilegal oleh ormas. Satgas itu dipimpin langsung oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan bersama sejumlah kementerian dan lembaga.
Satgas Premanisme akan tegas menegakkan aturan terkait keormasan sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013. Ada sederet sanksi yang disiapkan, mulai dari sanksi administratif hingga penindakan oleh kepolisian jika ada unsur pidana. Ormas yang melakukan premanisme akan dicabut status pendaftarannya dan keberadaannya tak akan diakui oleh negara. Pemerintah juga disebut akan membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, Polri juga telah menggelar operasi kepolisian kewilayahan yang bertujuan memberantas premanisme ormas. Operasi dilaksanakan serentak per 1 Mei 2025. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Herman N. Suparman pun memperingatkan agar pemerintah tegas dan konsisten menindak pelanggaran ormas tanpa pandang bulu. Pasalnya, Herman menilai selama ini instansi seperti Kemendagri cenderung permisif terhadap tindakan ormas yang merugikan masyarakat. Evaluasi hanya dilakukan untuk mencari ormas terbaik, sementara ormas bermasalah cenderung dibiarkan. Sebab premanisme berkedok ormas tak hanya berdampak pada keamanan, namun juga iklim investasi di tanah air. Ormas bermasalah yang kerap meminta jatah perlu ditindak tegas. Tak hanya meresahkan pelaku usaha kecil, aksi pemelakan yang dilakukan ormas juga turut berpotensi mengurangi gairah investor untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Juntrungnya tak hanya merugikan perusahaan terkait, namun juga mencederai citra Indonesia di kancah global. Kira-kira bisakah pemerintah tegas dan konsisten dalam memberantas aksi premanisme oleh para ormas bermasalah? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.